Yo, halo cuy, welcome back, so good to be back. Jadi pembahasan gua kali ini rada berbeda dari pembahasan sebelumnya atau pembahasan yang seperti biasa. Karena pembahasan gua kali ini adalah pembahasan tentang wibu atau kejadian atau kasus yang pernah terjadi di luar sana mengenai kata otaku. Dan ya lu tahu sendiri kan di Jepang sana kata otaku itu masih menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan sampai saat detik ini. Dan kalau yang namanya otaku itu selalu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berbau kriminal. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi gua ingin menceritakan kasus yang pernah terjadi yang dilakukan oleh oknum otaku di Jepang sana. Dan mari kita dengar bersama-sama. Tsutomu Miyazaki lahir di Sukaichi, Tokyo pada tanggal 21 Agustus 1962. Lahirnya Miyazaki yang prematur menyebabkan tangannya mengalami kerusakan sendi secara permanen dan menyatu secara langsung hingga pergelangan tangannya. Yang berarti dia harus menggerakkan seluruh bagian lengan atasnya hanya untuk memutar tangannya. Karena kecacatan yang dia miliki, Miyazaki sempat dikucilkan ketika dia memasuki Itsukaichi Elementary School. Namun ketika dia memasuki Meidai Nakano High School di Nakano, Tokyo, dia sempat menjadi pelajar teladan hingga pada akhirnya nilai-nilainya di kelas menurun secara drastis dan membuatnya ditolak di Meiji University. Ketimbang mempelajari bahasa Inggris dan menjadi seorang guru, Miyazaki justru memasuki kampus lokal dan mempelajari seni fotografi. Pada pertengahan tahun 1980-an, Miyazaki pindah ke rumah orang tuanya yang lokasinya tidak jauh dari perusahaan percetakan koran milik ayahnya. Walaupun keluarganya cukup berpengaruh di kota Itsukaichi, tapi Miyazaki sama sekali tidak tertarik untuk mengambil alih usaha ayahnya tersebut. Di rumahnya Miyazaki, Miyazaki itu berbagi kamar dengan kakak perempuannya karena dia tidak begitu diterima oleh kedua adik perempuannya. Selain itu, dia hanya didukung oleh seorang kakeknya, tapi sayang pada bulan Mei 1988, kakeknya tersebut meninggal dan Miyazaki sempat merasa depresi dan secara sengaja mengisolasi diri, dan Miyazaki juga sempat memakan abu pembakaran kakeknya agar dia tetap bisa mengenang kakeknya tersebut. Dan keanehan pun mulai terjadi kepada Miyazaki. Beberapa minggu setelahnya, salah satu saudara perempuannya Miyazaki itu mempergoki Miyazaki sedang mengintipnya ketika dia sedang mandi. Ketika saudara perempuannya menyuruhnya untuk pergi, dia justru malah menyerang saudara perempuannya tersebut. Miyazaki juga pernah menyerang ibunya ketika ibunya menyuruhnya untuk bekerja daripada menghabiskan waktu dengan bermain game. Dan kasus pertama konfrikansi Miyazaki itu terjadi pada tanggal 22 Agustus 1988. Sehari setelah Miyazaki berulang tahun, seorang anak perempuan yang bernama Mari Kono menghilang ketika dia sedang bermain di halaman rumahnya. Miyazaki menculiknya dengan menuntunnya menuju mobil Nissan berwarna hitam miliknya Miyazaki. Dan Miyazaki membawa Kono menuju ke daerah barat Tokyo dan kemudian memarkirkan mobilnya di bawah jembatan di sebuah hutan. Di tempat tersebut, Miyazaki duduk di sebelah Kono selama setengah jam dan sempat meyakinkan dia untuk membiarkan Miyazaki memotret dirinya. Sebelum pada akhirnya dia dicekik hingga tewas. Setelah itu, Miyazaki kemudian melakukan hubungan seksual dengan mayatnya si Kono. Miyazaki pun melepas bajunya dan meninggalkannya di sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya Miyazaki. 5 bulan kemudian, Miyazaki kembali mendatangi tempat di mana dia meninggalkan mayat Kono dan membiarkannya membusuk begitu saja. Dia lalu memotong-motong mayat tersebut dan membawa ke rumahnya. Bagian kaki dan tangannya disimpan di lemari bersama dengan baju milik Kono yang sudah disimpan dari sebelumnya atau setelah pembunuhan tersebut. Bagian tubuh yang lain itu dibakar di perapian hingga semuanya berubah menjadi abu. Kemudian abu tersebut dikirim ke rumah orang tua Kono bersama dengan baju milik Kono dan sejumlah gigi dan beberapa foto dari Kono. Dan sebuah kartu pos yang bertuliskan, "Mari dikremasi, tulang menyelidiki membuktikan."
Dan kata-kata ini sangatlah absurd dan sulit untuk dimengerti oleh orang tuanya si Mari. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki sedang berkendara di jalan pedesaan ketika dia menemukan seorang anak perempuan yang berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki kemudian menawarinya sebuah tumpangan, tapi dia justru membawa Yoshizawa ke tempat di mana dia membunuh Kono sebelumnya. Dan ini adalah tragedi atau kasus kedua dari Miyazaki. Sama seperti yang dia lakukan terhadap Kono sebelumnya, Miyazaki juga mencekik Yoshizawa hingga tewas. Dan kemudian Miyazaki itu melepas bajunya Yoshizawa dan memperkosa mayatnya tersebut. Namun ketika tubuhnya Yoshizawa itu bergidik atau masih kayak ada rasa kehidupan gitu, Miyazaki merasa ketakutan dan langsung berlari meninggalkan mayatnya Yoshizawa tersebut, yang letaknya kurang dari 100 meter dari tempat mayatnya Kono yang sebelumnya dia tinggalkan juga di tempat itu. Walaupun ketika setelah membunuh Yoshizawa sempat membuatnya ketakutan, tapi Miyazaki masih mencari korban yang lain. Dan kasus ini tidak berhenti di sana, Miyazaki kembali lagi melakukan kasus yang absurd dan benar-benar sangat gila. Dan ya lu tahu sendiri. Jadi pada tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki kembali menculik anak perempuan yang berumur sekitar 4 tahun yang bernama Erika Namba. Saat itu Namba baru saja kembali dari rumah temannya dan sedang berjalan sendirian. Miyazaki kemudian membawanya ke sebuah tempat parkir di daerah Naguri, Saitama, dan sempat memaksa Namba yang saat itu duduk di jok belakang mobilnya untuk melepaskan bajunya agar Miyazaki bisa memotret dirinya. Ketika hal tersebut dilakukan, Namba justru menangis terisak-isak. Oleh karena itu, Miyazaki kemudian meraih lehernya Namba dan menindih tubuhnya yang saat itu terus-menerus menendangi atau meronta-ronta kepada Miyazaki. Kemudian Miyazaki mencekiknya hingga pada akhirnya anak perempuan tersebut tewas. Dan setelah dia melakukan pembunuhan tersebut, Miyazaki mengikat bagian tangan dan kakinya ke belakang dan membungkus mayat tersebut dengan spray dan memindahkannya ke bagasi mobil Miyazaki. Selain itu, baju yang dia pakai atau dipakai Namba saat itu juga dibuang ke hutan yang letaknya tidak jauh dari tempat lokasi kejadian tersebut. Miyazaki kemudian meninggalkan tempat parkir tersebut. Namun, ketika akan berbelok, salah satu ban mobil yang dikendarai Miyazaki itu tergelincir dan masuk ke sebuah selokan dan membuat mobilnya terjebak. Tanpa berpikir panjang, Miyazaki pun mengeluarkan mayat Namba dan membawanya ke hutan di dekat mobilnya tersebut. Ketika kembali, Miyazaki mendapati 2 orang laki-laki yang sudah berdiri di dekat mobilnya tersebut dan sempat membantu untuk mengeluarkan mobilnya dari selokan. Ya, walaupun kalau gua di sana dan gua tahu Miyazaki ini telah melakukan pembunuhan, ya pastinya gua telepon polisi dan gua bakal mengulur waktu kali ya biar polisi bisa membekuk Miyazaki ini. Tapi 2 orang ini nggak tahu kalau Miyazaki itu telah melakukan pembunuhan tersebut. Dan keesokan harinya baju milik Namba ditemukan oleh seorang pekerja. Dan berselang 1 hari kemudian, mayat Namba ditemukan oleh polisi yang melakukan pencarian berdasarkan laporan dari orang tua si Namba. Sama seperti orang tua Kono, orang tua Namba juga sempat menerima kartu pos yang dikirim oleh Miyazaki yang bertuliskan, Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, kematian. Dan sekali lagi, ini adalah potongan kata-kata yang sulit dimengerti oleh siapapun yang membacanya. Dan kasus ini tidak berhenti di sana karena dari pihak kepolisian belum menemukan siapa dalang dari pembunuhan anak-anak di bawah umur tersebut. Dan Miyazaki kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Miyazaki menemukan korban keempatnya pada tanggal 6 Juni 1989 di sebuah taman. Dia sempat meyakinkan Ayako Nomoto atau korban keempat yang berumur masih 5 tahun. Yang saat itu si korban sedang bermain sendirian di taman tersebut. Dan Miyazaki meyakinkan si korban atau anak tersebut untuk membiarkan si Miyazaki untuk memotret si Nomoto atau si korban tersebut. Dan Miyazaki kemudian menuntun Nomoto untuk memasuki mobilnya dan langsung membawanya pergi.
Ketika sedang berada di dalam mobilnya si Miyazaki, Nomoto sempat menanyakan tentang kondisi tangan si Miyazaki tersebut. Karena merasa tersinggung, Miyazaki pun mengambil sepasang sarung tangan dan memulai mencekik si Nomoto. Untuk memastikan si Nomoto itu udah tewas, Miyazaki pun menutup mulutnya dengan lakban, kemudian mengikat tangannya dan membungkus mayatnya dengan spray dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya tersebut dan membawanya ke rumah Miyazaki. Sesampainya di rumah, Miyazaki melepaskan semua baju yang dipakai Nomoto dan sempat mengelap tubuhnya dengan handuk. Kemudian Nomoto dibaringkan di sebuah meja. Dari situ Miyazaki mulai memotret tubuhnya si Nomoto. Sementara itu dia melakukan hal yang ya lu tahu sendiri, batang. Beberapa hari kemudian, saat mayatnya Nomoto itu sudah tercium bau busuk, Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya dengan gergaji dan pisau. Miyazaki kemudian membawa bagian tubuhnya ke sebuah toilet umum di dekat sebuah area pemakaman umum dan meninggalkannya begitu saja di sana. Sedangkan bagian kepalanya itu dibuang di Bukit Mitakeyama yang letaknya sekitar 230 meter dari rumahnya Miyazaki. Dan si Miyazaki ini itu juga sempat menyimpan bagian tangan si korban dan sempat meminum darah dari bagian tangan tersebut. Kemudian si Miyazaki ini memanggang bagian tubuh itu di belakang rumahnya dan memakan dagingnya tersebut. Menyadari bahwa tulangnya tersisa dan akan menimbulkan kecurigaan, si Miyazaki kemudian memasukkan tulang tersebut ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di ruang penyimpanan yang terletak di belakang kamar tidurnya. 2 minggu kemudian Miyazaki membawanya ke sebuah hutan dan menyebarkan tiap potongan tulangnya di sana. Kemudian dia membakar baju milik Nomoto beserta rambutnya serta spray dan kantong plastik yang dia pakai untuk membungkus tulang tersebut. 5 hari kemudian polisi berhasil menemukan potongan bagian tubuhnya si Nomoto yang disimpan di toilet umum di dekat area pemakaman. Potongan bagian tubuhnya tersebut bisa dengan cepat diidentifikasi sesuai ukuran dada dan golongan darah si Nomoto. Selain itu, sisa makanan yang berada di perutnya si Nomoto itu menunjukkan bahwa potongan bagian tubuh tersebut memang milik si Nomoto. Dan uniknya di sini aksi si Miyazaki itu tidak berhenti di sana. Miyazaki ingin mencari korban selanjutnya, tapi di sini Miyazaki mendapatkan batunya. Aksi Miyazaki tidak berhenti sampai di sana. Berikutnya pada tanggal 23 Juli 1989, Miyazaki kembali mencoba untuk menculik 2 orang kakak beradik yang sedang bermain di sebuah taman. Namun salah satu dari mereka bisa melarikan diri sedangkan saudaranya itu terus dipaksa Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya. Bahkan dalam keadaan tanpa memakai baju, Miyazaki sempat memotret bagian kemaluan anak perempuan yang berumur 6 tahun tersebut. Tidak lama kemudian, aktivitasnya Miyazaki itu dipergoki oleh sang ayah dari kedua anak tersebut. Dan dia sempat mencoba untuk menangkap Miyazaki, namun Miyazaki melarikan diri menuju ke sebuah sungai. Tidak beberapa lama, Miyazaki mencoba kembali lagi untuk mengambil mobilnya, tetapi polisi sudah menunggunya di sana dan dari situ Miyazaki ditangkap atas tuduhan percobaan aksi tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Dan polisi kemudian melakukan investigasi terhadap Miyazaki. Ketika menggeledah rumahnya, polisi menemukan hampir 6.000 videotape yang isinya tentang film horor, anime, dan pornografi anak. Bahkan polisi juga menemukan potongan tubuh dari Marikono yang masih tersimpan di lemarinya si Miyazaki. Ketika ditanya polisi perihal penculikan yang dia lakukan, Miyazaki secara terang-terangan mengakui bahwa dialah yang sudah menculik dan membunuh beberapa anak kecil, yaitu diantaranya adalah Marikono, Masami Yoshizawa, Erika Namba, dan Ayako Nomoto. Setelah hal yang dia lakukan tersebut yang sangat keji, Miyazaki menjalani sidang pengadilan pertamanya yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 1990. Selama persidangan, Miyazaki kerap mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti tentang The Red Man yang merupakan alter ego yang muncul dari dalam dirinya. Atau bisa dibilang, si Miyazaki itu memiliki kepribadian ganda. Miyazaki juga mengaku bahwa alter egonya tersebutlah yang memaksanya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban-korbannya. Dengan begitu, kakek tercintanya yang sudah meninggal katanya bisa kembali lagi. Walaupun begitu,
pengacara pembela dan jaksa penuntut memastikan bahwa Miyazaki itu mengalami permasalahan kesehatan mental yang parah. Namun, hakim menetapkan bahwa Miyazaki benar-benar waras. Oleh karena itu, pada tanggal 14 April 1997, hakim memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki dengan cara digantung. Dan pelaksanaan dari keputusan hakim tersebut itu dilakukan pada tanggal 17 Juni 2008. Dan saat itu Miyazaki berumur sekitar 45 tahun. Dan ya, begitulah cerita dari Miyazaki atau otaku killer di Jepang yang membuat image para otaku itu menjadi buruk. Dan setahu gua, sampai saat ini, sampai detik ini di Jepang itu, kalau masalah otaku, pembicaraan tentang otaku itu masih menjadi hal yang tabu di Jepang sana. Dan ya, mungkin segitu dulu pembahasan gua kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan konspirasi seperti ini atau pembahasan tentang keabsurdan para wibu di luar sana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau rame yang suka, bakal gua bikin sesi khususnya. Jadi segitu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian terhibur. Gua Pap and see you in the next video.